pagi semuanya, apa kabar? Ada mic di situ, nanti kita ganti-gantian ya yang ada. Oke, selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Ini datang sangat dari baik. Sangat baik. Sangat baik. Itu tuh spiritnya ya Pak Dedi ya. Kalau spirit semangat, yang penting semangat. Benar, yang penting semangat. Ini laki-laki semua yang ada di sini. Apakah tidak ada petani milenial perempuan yang hadir di sini yang bisa diajak ngobrol? Oke, mungkin nanti kita bakalan dengerin kalau dari floor ya Pak ya. Dan iya, ini mestinya ada ini. Harus ada dong. Banyak. Tapi nggak apa, ini nanti jadi semangat baru Pak Dedi karena di sini laki-laki. Mudah-mudahan sesi berikutnya ada perempuan-perempuan juga. Harus ada, ini sebetulnya ada ini. Ada pastinya. Cuman yang nunjuknya aja nih, nggak adil. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena waktunya memang gak banyak nih gitu ya. Mungkin dari ujung sana dulu, saya mau mendengarkan dulu nih profilnya Mas Wisnu. Cerita dulu dong Mas Wisnu, apa sih yang dilakukan dan apa usahanya selama ini, bertani di industri sektor manakah? Pertanyaan apa sih Mas Wisnu, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Izin buat Pak Sese yang lainnya. Mungkin perkenalkan saya Wisnu, saya dari Bandung, terus dari Komdak 767. Sektor pertanian saya di kopi, nah untuk kelompok taninya itu kelompok tani Wanoja, Wanoja Kopi namanya. Oke. Nah untuk sekarang mungkin Wanoja Kopi udah lumayan besar ya. Iya. Cuma dari 2011 itu cuma lahan kita 800 meter persegi, terus berkembang untuk sampai tahun ini kita ngurus lahan sampai kalau kita pribadi untuk yang ini sampai kurang lebih di 15 hektar. Wow, 15 hektar. Masya Allah. Cuma untuk kelompok tani kita sampai di 90. Karena dari semua perjuangan itu ada kelompok tani. Dari berapa 800 hektar itu, kegedean ya, 800 meter persegi itu ada, kita mulai belajar kopi, terus dari sana kita berkembang, kita masuk ke Dijen Perkebunan, dapat bantuan, bikin kelompok ya otomatis kalau pengen masuk Dirjen Perkebunan, berkembang, terus sampai sekarang ya itu, dan sekarang alhamdulillah banyak juga petani milenial di kita. Di lingkungan Kopi Wanoja itu ada 20 orang. Oke. Terus di Bandung juga banyak sampai ratusan. 20 orang itu under 30-an ya. Oke. 25 kayak gitu. Baik. Ya kalau prestasi dari Wanoja sendiri, terakhir kita ikut COI, Coffee of Excellence Indonesia. Kita dapat 2 dari petani binaan kita, juara 2 sama juara 5. Dan auction yang juara 2 itu kita sampai 2 juta per kilo buat kopi green bean sama 700. Luar biasa, baik. Nah untuk ekspor sendiri itu kita dilakukan mandiri, dikit ya, cuma sampai 3 ton per tahun ini, cuma 3 tonnya kecil. Wow. Dan itu ke Eropa, Dubai kemarin, terakhir Dubai, Thailand, Singapura sama siapa ya? Singapura, Jepang. Baik. Jepang. Wah, luar biasa, terima kasih Mas Udah Wisnu. Silakan duduk kembali. Ya. Luar biasa singkat, tapi ternyata dari 800 lahannya 800 meter ya. 800 meter persegi sekarang sudah berapa hektar tadi? Kurang lebih 15. 15 hektar. Lahan garapan ya. Mantap, kita dengerin lagi ceritanya nanti Mas Wisnu. Nah sekarang saya mau dengar cerita dari Ahmad Wahyudin. Halo Mas Ahmad dari PKH. Ini kita random aja nih. Jadi kalau tadi Mas Wisnu kan kayak wah saya ditodong duluan, biarin semuanya nggak ada persiapan. Jadi kita donder aja, silakan. Siap. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudin, perwakilan dari Komda Garut Jawa Barat. Alhamdulillah di tahun ke 2010 saya terjerumus ke dunia peternakan. Oh gitu. Nah, dunia peternakan, kenapa saya terjerumus di bukan dikatakan terjerumus ya, mungkin dijerumuskan juga saya. Akhirnya
saya di situ terjun di ternak, di peternakan, bahkan mulai dikatakan dari nol dan naik bisa dikatakan wah, dan di tengah-tengah saya jatuh dan akhirnya hampir mati jatuhnya. Waduh. Kenapa Pak? Karena saya mulai punya beternak mulai dari populasi 3, 10, 40 sampai ke puncaknya ada populasi di kandang sapi ada hampir 180 ekoran. Tapi di tahun 2013 populasi yang sebanyak itu langsung jatuh dan tinggal 10 ekor. Itu peternakan apa? Peternakan sapi perah, Bu. Apa? Peternakan sapi perah. Sapi perah. Ya. Oh, oke. Nah, setelah itu mungkin pelajaran yang berharga bagi kami atau bagi saya, ternyata beternak itu mudah. Iya kan? Mudah, tapi tidak bisa dianggap mudah gitu. Nah, singkat cerita Pak, saya setelah itu kami pelajari, ternyata pengalaman itu sangat berharga. Kalau saya syukuri itu ya, kalau saya harus sekolah, itu mungkin beberapa S ya yang harus dihabiskan. Misalnya S1, S2, S3 mungkin nggak cukup ya kalau itu. Tapi dengan praktek dan dilakukan, saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Dan dari situ kita pemahaman apa sih yang harus dilakukan dari mulai usaha peternakan itu. Nah dari situ kami setelah jatuh itu kami terus belajar. Mungkin di sini yang dikatakan ilmu itu penting, perencanaan itu penting, perubahan SDM itu penting, atau istilahnya kolaborasi antara praktisi dan akademisi dan juga government itu sangat-sangat penting. Karena disinilah mungkin saya katakan ilmu tanpa amal gak akan jadi, betul. Seperti yang tanpa berbuah gitu ya. Okay. Nah dari situ mungkin saya menyimpulkan ternyata beternak sapi perah itu atau sapi apapun yang utama itu pondasinya itu pakan. Setelah saya rubah karena kami di sana istilahnya sapinya ada berapa? Sekarang Pak. Sekarang balik ini dari sekarang udah balik lagi Pak, dari 10 jadi 30 jadi 33, saya balikan lagi ke 0 dan sekarang balik lagi jadi 30, udah 3 kali 30-nya. Wow. Karena saya melihat kalau dari bahas dari berita gitu ya, dari berita-berita yang kita dengar, Indonesia kurang susu, Indonesia kurang daging. Jelas di situ. Cuman yang Indonesia kurang susu, kurang daging, jelas pasarnya ini saya lihat pasarnya yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat terbuka dan mungkin bisa dikatakan setelah memulai pantang berhenti. Ya kan? Kalau usaha yang lain mungkin bisa dihentikan dulu. Kalau usaha di peternakan tidak pernah bisa diberhentikan dulu. Oke. Nah di sini kita melakukan usaha melakukan usaha di sini. Kami menggunakan metode siapkan dulu pakannya dengan menggunakan teknologi, dengan adopsi teknologi-teknologi yang kita temui, dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang terbaru atau adaptasi dengan teknologi. Akhirnya kami membuat teknologi menyiapkan pakan dengan teknologi silase. Oke. Dan alhamdulillah sekarang dengan peternak dengan sistem seperti itu kami mulai mengalami selama 2 tahun kami tidak ngarit sama sekali. Masya Allah. Tidak ngarit sama sekali. Kalaupun sekarang saya tinggalkan punya stok pakan di kandang itu untuk setahun ke depan. Wow. Jadi istilahnya kalau petani milenial. Kalau petani milenial takut untuk beternak atau bertani, bohong nih. Petani itu bisa enjoy. Kita bisa pergi kemana-mana, kalau dengan menggunakan teknologi. Terima kasih banyak Mas Ahmad Wahyudin. Itu juga jadi salah satu poin yang Pak Dedi sempat sampaikan minggu lalu gitu ya. Bahwa untuk sektor pertanian khususnya di peternakan yang paling penting atau mesti diperhatikan adalah pakannya. Yeah. Ternyata diadaptasi nih apa yang disampaikan sama Pak Dedi. Dan juga bisa memanfaatkan teknologi yang tadinya ada sampai drop akhirnya sekarang berkembang lagi. Oke, nanti kita ngobrol lagi Mas Ahmad Wahyudin. Berikutnya saya mau dengar ceritanya
Mas Hamzah. Oke, sudah hadir di sini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Izin Pak. Perkenalkan, nama saya Hamzah, binaan Badan Karantina Kelas 1 Parepare. Asal saya dari Kabupaten Pindrang. Jadi di siang hari ini, pagi ini saya akan bercerita terkait pengalaman saya dengan program dari Badan Karantina Pak terkait masalah GRATEX, Gerakan Tiga Kali Ekspor. Jadi alhamdulillah kami dari Kabupaten Pindrang, saya Pak masih UMKM, masih pelaku usaha kecil, alhamdulillah sudah tembus pasar ekspor. Awalnya saya masih main kecil di angka 500 kg. Permintaan pertama kita kirim dari Makassar, kita kirim ke Jakarta dulu. Jadi masih FCL, masih gabung satu kontainer. Alhamdulillah di tengah-tengah ganasnya pandemi tahun 2020, bulan November kami diberikan kepercayaan sama buyer untuk mengirim langsung direct dari Makassar ke Hong Kong satu kontainer. Wow, Masya Allah. Dan alhamdulillah dilepas langsung sama Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu kan ada sertifikat Pak dari Balai Karantina namanya phytosanitary, ketika kita berhubungan dengan rempah-rempah itu sertifikat wajib lah untuk kita ini. Jadi alhamdulillah di situ saya kenal Balai Karantina. Pada waktu itu kepalanya Bapak Andi Faisal dan luar biasa sangat membantu kami dalam hal pengurusan sertifikat tersebut. Dari situ kami dibina Pak. Dibina kemudian diperkenalkan namanya Gerakan Tiga Kali Ekspor. Kepemimpinan Bapak Andi Faisal ini di situ kolaborasi. Jadi awalnya saya hanya mengirim ke Miri 2021 jalan terus ekspornya. 2022 kita sudah tahun ini kita bukan lagi GRATEX, bukan lagi Gerakan Tiga Kali Ekspor, tapi sudah lebih. Karena bulan Maret kita kirim ke Hong Kong, kemudian bulan Juni-Juli kita kirim ke Dubai Lada Hitam. Kemudian bulan ini baru kemarin saya tanda tangan kontrak dengan buyer Jeddah dan kontrak jangka panjang untuk pengiriman komoditi ke Miri. Jadi insya Allah Pak tanggal 14 Luar bulan biasa. ini Iya. kami akan mengirim, bulan ini tanggal 14 bulan ini kami akan mengirim komoditi ke Miri full satu kontainer untuk bulan ini. Jadi insya Allah target untuk buyer Jeddah itu untuk komoditi ke Miri adalah 2.900 US dollar. Wow. 2.900 ribu. Masya Allah. Sorry. Jadi target penjualan kami yang sudah kami tanda tangani dengan buyer Jeddah untuk ke Miri adalah 2.900 ribu USD. Masya Jadi Allah. sekitar 4,4 miliar lebih lah Baik. di Luar 2022 ini. Luar biasa. Jadi di sini saya bercerita kepada teman-teman petani milenial bahwa apapun bisa kita ekspor, apapun bisa kita ini, yang penting ada kolaborasi, terkhusus terkait masalah Kementerian Pertanian. Jadi saya di sini sangat dibantu sekali dengan GRATEX-nya Badan Karantina Pertanian. Ini saya tidak berbicara karang-karang karena sekarang yang kepala Balai Karantina Parepare Dr. Azhar itu istilahnya beliau kalau mengurus di Balai Karantina Parepare itu lewat jalan tol, dan memang begitu nyatanya. Jadi tidak ada istilahnya dipersulit apalagi bayar-bayar. Jadi kemudian sekarang Balai Karantina ada klinik ekspor. Jadi sangat membantu kami selaku petani milenial yang ada di daerah. Karena jarak dari Makassar ke Pindrang itu Bu sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam. Jadi siapa kira orang pelosok bisa ekspor. Mantap. Nah, jadi inilah kenapa petani milenial sangat dibutuhkan, karena petani milenial itu selalu berpikir out of the box. Ya. Kadang yang tidak pernah dipikirkan orang tua kita bisa pikirkan. Betul. Karena kenapa sekarang sarana teknologi informatika sudah terbuka lebar. Baik. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Luar Terima kasih. biasa. Terima kasih. Wah, ini saya semakin optimis ya.
pertanian Indonesia ke depan ini aman. Bahkan insya Allah akan berjaya. Setuju? Setuju. Ini mulai dari Wahyu tadi ya, Ahmad, kemudian beberapa ini terakhir. Ternyata ini luar biasa. Kelihatan, kan udah saya bilang, kalau petani Meleda itu sebenarnya cerdas. Iya. Terbukti kan? Dari ngomongnya aja udah kelihatan. Ya, meskipun grogi sebenarnya dia cerdas. Betul. Sampai berdiri loh Pak, sampai naik kursi, berdiri dari kursi tadi. Iya. Jadi yang itu ya, dan yang tidak kalah penting ini semangatnya. Ya, siapa Ahmad ya, dia meskipun jatuh bangun, tetapi terus dia pantang mundur. Kalau orang Bugis Makassar bilang kan, sekali layar terkembang, pantang biduk ke tepian. Betul. Luar biasa. Ini meskipun dari mana kamu? Dari Garut Pak. Garut, Pak. Orang Garut tapi dia bisa seperti orang Bugis ini. Ya. Semangatnya. Semangatnya itu luar biasa. Meskipun Betul. dia katanya tadi sempat jatuh, sempat nol itu sapinya. Jelas Pak, pasar peternakan sangat luas. Nah kan sekarang ini kan sangat luas. Kenapa? Sudah terbuka itu otaknya dia. Dia sudah baca pasar di mana-mana itu. Peluang untuk mendongkrak produksi itu. Peluang untuk mendongkrak cuan juga sudah ketemu ini. Wah ini keren-keren deh semuanya. Keren-keren kan. Jadi dan semuanya kata kunci tadi benar itu ya. Olahan. Kalau kita hanya raw material harganya murah. Coba kopi itu. Baru panen langsung dijual. Ya, berapa harganya per kilo? Berapa? 15.000. Tapi kalau sudah dikeringkan berapa? 100.000. Kalau misalnya sudah ditumbuk, tuh 600.000. Beda kan? Asalnya 15.000 menjadi 100.000 menjadi 600.000. Jauh sekali. Oleh karena itu olahan ya. Sama pisang juga. Pisang kalau 1 kilo berapa? Ya kan pasti murah. Tapi kalau sudah dibikin keripik, dikeringkan dulu dibikin keripik. Kemudian dikemas itu bisa ekspor coy. Harganya tuh dolar kalau ekspor mah. Ya. Jadi sekali lagi olahan ya sebelum diekspor. Olahan sebelum dijual. Kenapa? Nilai tambahnya ada di situ. Ya. Nah itu yang sering dilupakan oleh para petani. Ternyata kalau anak-anak milenial ini semuanya cerdas. Ya kan? Tidak ada yang jual raw material. Sudah diolah dulu baru dijual. Bahkan ekspor. Oke, kita lanjut lagi Pak ya. Kita dengerin cerita dari teman-teman lainnya. Nah ini menarik nih dari tadi saya udah perhatiin nulis-nulis aja ada Simon. Tahu nih, kamu nulis apa ini Kakak Simon ini di kertasnya? Coba silahkan diperkenalkan ke teman-teman yang lain juga di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Izin Ayanda. Ya, terima kasih untuk kesempatan bagi kami. Biasa orang bilang kalau tidak ada Papua tidak lengkap. Betul. Hari ini ada teman-teman Papua di sini luar biasa. Saya dari Papua Barat, izin Bapak. Iya, saya Simon Tabuni, asal dari Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saya perwakilan dari BPP SDM Pertanian, dari DPM DPA. Mana suaranya DPM DPA? Iya, saya sendiri ada sebagai Korwil untuk DPM DPA di Papua Barat. Ada beberapa hal yang kita dorong selama ini Bapak. Pertama saya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pertanian juga. Saya mendirikan sebuah istilahnya seperti toko sayur. Kami menampung produk-produk masyarakat Papua yang tinggal jauh di daerah pedalaman. Jadi mereka ini keren. Ya, jadi sulit untuk menjual produk mereka karena akses yang masih belum bagus dari pedalaman ke kota. Kemudian biasa juga permainan di tengkulak, membeli hasil pertanian mereka dengan harga yang sangat rendah. Jadi kami pemuda, saya dan beberapa teman-teman coba mengisi kekosongan ini.
Sehingga hingga saat ini kami telah bermitra dengan sekitar 230 petani Papua yang berada di daerah pegunungan, di daerah Pegunungan Arfak. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa searching di Google, itu ada daerah Pegunungan Arfak, itu bisa tahu kondisi geografis di sana seperti apa, dan itu yang kami sedang dorong. Tidak hanya kami menampung saja, tapi kami mendorong pengembangan kapasitas dari mereka. Kami bergerak sebagai wakil dari BPPSDM di Papua Barat untuk petani milenial. Tugas dan tanggung jawab kami juga harus terus bagaimana bisa mendorong peningkatan kapasitas petani muda maupun juga petani yang orang tua. Kebanyakan ibu-ibu ya yang kita dorong di Papua Barat. Terima kasih Simon, terima kasih banyak. Dan yang saya sedikit baca bahwa juga Simon ini ngambil pendidikan jenjang berikutnya di Inggris ya, di overseas gitu. Nah luar biasa. Ini menarik ya Pak Dedi ya, kita masih bisa ada waktu untuk mendengarkan. Mungkin Simon sedikit banyak bisa cerita apa yang ilmu yang didapatkan di overseas ketika ngambil pendidikan master gitu ya, yang akhirnya diterapkan ke saat ini gitu, dan akhirnya bisa dimanfaatkan juga, mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang lain. Selain bisa bahasa Inggris pastinya ya. Ya izin Bapak, saya latar belakang S2 dari University of London di UK. Iya, jadi latar belakangnya di bidang bahasa dan budaya. Apa yang saya dapat adalah membangun pertanian di Papua itu, saya mau bilang hari ini sangat sulit Bapak. Jadi kita harus mengerti budaya dari masyarakat Papua itu sendiri, bagaimana kepemilikan tanah dari masyarakat Papua. Mengerti budaya baru kita bisa mendorong pembangunan di Papua, termasuk bidang pertanian. Dan itu ilmu yang saya peroleh dari S1, kemudian S2, kemudian bisa diterapkan. Dan saat ini banyak dampaknya, kita sudah sekitar 2.000 sekian anak muda dan ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan yang kita sedang dorong. Itu gerakan yang DPM dan DPA kita dorong di Papua Barat Bapak. Entah itu kegiatan yang langsung dari teman-teman, kemudian kegiatan-kegiatan mentoring dari teman-teman yang sudah boleh begitu. Oke, baik. Terima kasih Simon, terima kasih banyak. Nah ini menarik nih, tadi sebagai orang Papua pertama ya yang melakukan menjadi petani jamur dan pengolahannya juga, di produknya ada di bawah ya berarti ya. Oke, ada di bawah Pak katanya Pak. Produk olahan jamurnya. Nanti kita bisa, mungkin Pak Dedi bisa cek ke sana nanti ya. Oke, kita masih dengerin lagi cerita berikutnya. Ini dari, saya mau Ulil Amri. Silahkan Mas Ulil. Yes. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri, berasal dari Kabupaten Sopeng, mewakili Komda Sopeng dan teman-teman DPM DPA. Jadi saya sebenarnya aktif di pertanian itu mulai dari setelah kuliah, setelah ada keresahan dari berbagai teman-teman yang memilih untuk hijrah ke ibu kota, saya memilih hijrah untuk kembali ke kabupaten. Dan ada beberapa potensi yang coba kami petakan khususnya di Kabupaten Sopeng ini, yang mana daerah kami ini sangat subur, terkenal dengan berasnya. Beras Kabupaten Sopeng itu salah satu yang menunjang kualitas beras Sidrap, Kabupaten Sidrap. Jadi beras Kabupaten Sidrap itu tidak enak kalau tidak dicampur dengan beras Kabupaten Sopeng. Seperti itu. Okay. Ya, itu fakta Bu, itu fakta. Sehingga kami coba untuk kembali dan kembali dan melakukan suatu apa sebenarnya kenapa khususnya pangan ini yang ada di Kabupaten Sopeng ini itu tidak terekspos dengan baik. Jadi kami melakukan suatu gerakan pemberdayaan pemuda, kemudian ada juga pemberdayaan bapak-bapak pensiun, ada juga kami melakukan pemberdayaan untuk mantan-mantan napi. Oh wow, oke.
teman Tanapi itu yang coba kami perkenalkan untuk dunia pertanian. Iya. Jadi saat ini ada sekitar 22 hektar coba kami buka. Itu yang kami kerjasamakan dengan para pensiun yang sudah yang purna bakti, kemudian dia memiliki lahan yang tidak termanfaatkan dan coba kami kerjasamakan itu. Jadi mereka kan sudah tidak bisa bertani lagi. Jadi mereka yang pensiun-pensiun ini memiliki lahan yang begitu luas, coba kita kerjasamakan dan melibatkan anak-anak muda untuk mengolah seperti itu. Jadi untuk saat ini kami fokus untuk yang pertama jagung, yang kedua kami juga sudah pengembangan sorghum Pak. Sorghum salah satu pangan alternatif. Iya. Ya. Jadi sorghum, jagung, dan ada lagi arahan dari Pak Mentan itu pengembangan Lombok Katokon Pak. Apa? Dari Lombok Katokon, dari Kabupaten Toraja. Oh. Salah satu Lombok yang terpedis di Indonesia. Oh, wow. Nah, itu sementara kami garap di Kabupaten Sopeng. Seperti itu. Karena yang mana permintaannya alhamdulillah sangat besar. Iya. Kami ada permintaan dari Kalimantan itu sangat tinggi dan tidak mampu kami penuhi. Dulunya saya ambil di Kabupaten Toraja. Karena di Kabupaten Sopeng ini sangat nihil, akhirnya saya mencoba untuk mengembangkan di Kabupaten Sopeng. Seperti itu. Untuk permintaan sendiri ya sekitar 2 kontainer, 3 kontainer per 2 minggu itu ada. Wow. Seperti itu. Dan itu kami tidak mampu penuhi. Jadi kenapa kami kembali dan melakukan riset itu? Ada yang bilang bahwa Lombok Katokon ini tidak bisa tumbuh di bawah 1000 mdpl. Dan kami di Sopeng membuktikan itu bahwa ternyata di bawah 1000 mdpl Lombok Katokon itu bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Kalau kita melakukan dengan sentuhan organik. Seperti itu. Jadi selain daripada itu kami juga memproduksi pupuk organik. Apa? Pupuk organik dan pupuk dolomit. Karena terkenal di Sopeng ini ada salah satu daerah di Sopeng yang punya kandungan dolomit ini sangat bagus. Sehingga itu bisa kami kelola sekaligus kita kembangkan pupuk organik. Ya. Salah satu alternatif untuk mendorong karena adanya kelangkaan pupuk saat ini. Jadi kita dorong untuk penggunaan pupuk organik ini ke petani-petani. Dan alhamdulillah sampai hari ini luar biasa permintaannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulil. Wah, ini jadi informasi baru ya. Ternyata di Sopeng ada lombok atau cabai paling pedas gitu ya. Terpedas gitu bisa dibilang, tapi mungkin informasi nggak sampai tadi katanya soalnya ada keterbatasan karena harus ditanam di ketinggian sekian gitu ya, lahan sekian. Nah, mumpung ada Pak Dedi di sini, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan bersama dengan pemerintah juga, sama teman-teman yang ada di sini juga sampai akhirnya kita tidak mengenal lagi yang namanya ghost pepper. Itu tuh cabai yang katanya paling pedas, tapi bukan dari sini Pak. Ternyata di Sopeng ada. Silakan Pak Dedi. Ini menurut saya varietas yang luar biasa ya. Tadi katanya terpedas di Indonesia. Jangan-jangan terpedas di dunia ini. Bisa jadi ada ya. Karena yang konsumsi pedas itu kan hanya di ekuator. Kalau di luar ekuator itu umumnya tidak mengkonsumsi pedas ya. Dan biasanya yang di semakin ekuator semakin kuat pedasnya. Kita kan persis ekuator. Jadi kalau kata kita saja udah paling pedas, apalagi kata negara lain. Jadi menurut saya bisa jadi ini terpedas di dunia. Dan ini adalah salah satu daya tarik. Kenapa orang cari cabai pasti pedasnya yang dicari kan? Betul. Bukan manisnya. Bukan. Kita cari gula. Pasti yang dicari adalah pedasnya. Ternyata di Toraja, di Sopeng tumbuh dengan baik. Nah, berarti menurut saya pembibitannya ini ya. Kalau misalnya Ulil Amri Minkum ini, apa namanya, pimpinan kita berarti ini. Betul. Ya. Ulil Amri ini coba kamu kalau bisa sediakan bibit, ya, kemudian bisa kamu sebar. Tentu karakteristik lahannya mirip Sopeng, mirip Tanah Toraja. Tadi katanya sudah bisa ditanam di lahan yang kurang 1000 meter ketinggiannya ya.
Wah keren, apalagi dengan organik itu harganya pasti akan jauh lebih pedas lagi. 2 kali lipat, luar biasa kan kalau organik. Nah kalau misalnya kita bisa budayakan itu, satu, bibitnya harus bener dong. Jangan abal-abal, ini ceritanya kan pedas. Artinya yang betul-betul pedas, berarti harus bibit dan namanya apa? Tadi apa? Katokon. Katokon. Lombok katokon. Artinya apa? Ini varietas Lombok katokon itu berarti varietas yang keren. Dia menghasilkan pedas yang luar biasa, menghasilkan duit yang luar biasa. Berarti Ulil Amri kamu harus pikirkan bagaimana kamu bikin perbanyakan bibitnya. Itu dengan apa? Stek atau dengan apa? Kalau dengan? Oh dengan biji. Oh kalau biji terlalu lama ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang biji aja dulu. Kemudian dinurserykan ya. Di pembibitan itu di polybag yang kecil dulu ya. Kemudian baru transplanting ya. Nah, oke, sekarang biji. Tapi ke depan ini harus ada kultur jaringan ini. Ada nggak di sini yang main di kultur jaringan? Ada? Acungkan tangan. Ada milenial. Kemarin saya ketemu di Jogja. Ada alumni Polbank Tandioma itu mainnya di kultur jaringan. Ya. Okay. Nah, kebetulan mungkin di sini belum ada yang main di situ. Nah, tapi kultur jaringan itu potensi loh untuk membuat bibit dalam jumlah yang besar. Itu efisien. Jadi sekali lagi bibit ya. Makanya sekali lagi bicara pertanian nomor 1 bibit. Nomor 2 nutrisi. Nutrisinya ternak disebut pakan. Nutrisinya manusia disebut pangan. Nutrisinya tanaman disebut pupuk. Jadi pupuknya ternak disebut pakan. Pakannya manusia disebut pangan. Pangannya tanaman disebut pupuk. Itu juga maksudnya ya. Jadi yang kedua itu yang harus kamu kuasai ya. Nah ini Ulil Amri ternyata dia sudah tahu. 1 bibitnya. Bibitnya Lombok katokon. Itu bibit keren. Bibit yang menghasilkan duit yang banyak. Kemudian yang kedua dia sudah produksi pupuk organik. Ya, dia tanam dengan sistem organik. Harganya 2 kali lipat. Sementara produksinya relatif sama. Atau kalaupun turun mungkin sedikit saja. Wah ini keren ini. Berarti dia sudah kuasai 2 hal. Ya. Kalau 2 hal kuasai tinggal pemasaran. Ya, pemasarannya dikuasai lagi. Oke, artinya sekarang permintaan kan banyak. Belum bisa terpenuhi kan? Tuh, kuota masih berlimpah. Wah, udah itu duit itu segunung di depan mata. Udah tinggal kita keduk aja, kita keruk itu. Caranya bikin bibit yang banyak, kemudian juga budayakan dengan organik. Ya, artinya dia pupuknya juga sudah di tangan. Mantap. Udah ya. Ini keren ini Ulil Amri. Tepuk tangan deh buat Ulil Amri. Kita tepuk tangan dulu dong buat Ulil Amri. Pokoknya insya Allah di kemudian hari gitu ya, nggak dalam waktu lama gitu ya, kita doain sama-sama. Semoga memang cabai tadi tuh Lomboknya tuh bisa lebih populer lagi dan orang lebih banyak pengenal lagi. Kalau sekarang nih Pak, di kalangan anak-anak muda kenalnya ghost pepper. Yang tadi tuh negara yang Bapak sebutin, bukan dari kita, dari Amerika Latin sana gitu. Tapi dicari, harganya mau ratusan ribu juga dibeli-beli aja. Padahal cuma dapat pedesnya doang Pak. Jadi nanti ya Lombok katokon itu bisa dibilang apa tadi? God pepper katokon. Udah bukan ghost pepper lagi. Itu. Udah gak habanero lagi tuh Pak ya. Itu orang-orang Pakistan. Itu suka banget itu terhadap Lombok itu. Baik, kita tunggu insya Allah. Amin. Wih, ternyata 400 kali lipat dari Lombok biasa. 400 kali lipat dari Lombok biasa. Baik. Amin, mudah-mudahan juga keberkahannya juga bisa berkali-kali lipat juga. Amin insya Allah. Oke, berikutnya saya mau dengar cerita dari Fendi Pramurdani. Orangnya dekat saya. Halo, selamat siang. Kepala badan. Mana suaranya dari Badan Litbang Pertanian? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Pramurdani. Asal Lombok seperti komoditas yang disebutkan teman kami tadi.
Lombok Tengah tempatnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak. Jadi komoditas yang saya usahakan perbibitan ayam KUB sesuai dengan produk unggulan dari Badan Litbang Pertanian yang baru, yaitu memperbanyak benih dan bibit seperti itu. Terima kasih banyak Mas Fandi, silakan kurang lebihnya. duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mana suaranya? warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Tadi sebelumnya Pak Dedi Nur Syamsi mohon izin Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk ke bandara karena ingin menjemput Bapak Menteri. Jadi mungkin nanti setelah ini akan ada break, kita sholat Jumat dan istirahat makan siang dan nanti akan dilanjutkan bersama dengan sesi bersama dengan Pak Menteri. Mas Fandi terima kasih banyak, ceritanya luar biasa. Nah yang saya penasaran kalau tadi Mas Fendi kan bilang bahwa di daerahnya Mas Fendi memang kalau standar ekonominya masih rendah. Nah tapi dengan apa yang dilakukan sama Mas Fendi, apakah sudah berhasil meningkatkan standar ekonominya saat ini dengan apa yang dilakukan bersama dengan teman-teman juga? Kalau kita bilang terpenuhi ya terpenuhi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebelum adanya program ini, rata-rata masyarakat kami di situ hanya berprofesi sebagai buruh tani. Iya. Yang hanya penghasilannya 20.000 sampai 30.000 per hari, sangat sedikit sekali. Nah, untuk menunjang perekonomian keluarga, saya arahkan pelihara ayam. Karena apa? Ayam KUB ini di NTB laku keras. Ya. Kenapa ayam KUB dijadikan sebagai kuliner khas? Ayam taliwang, mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar ayam taliwang. Luar biasa. Nah, jadi dulu ayam KUB umur 45 hari sudah bisa dipanen. Wow. 45 hari. Oke. Iya. Jadi para petani ini selain mereka jadi buruh, pekerjaannya hanya sebentar. Paginya ngasih makan. Nanti mungkin siang dikasih juga. Nggak susah ngurus ayam ini. 45 hari panen. Iya. Bahkan yang pernah saya jumpai, per 100 ekor itu petani itu bisa untung sampai 700.000 per 100 ekor per 45 hari. Luar biasa. Dan itu sekali. pekerjaannya hanya ngasih makan dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Seperti itu. Jadi lebih produktif ya Mas Adi. Terima kasih banyak informasinya juga. Ayam KUB dari Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya saya mau dengar cerita dari Muhammad Rasul. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas. Silahkan diperkenalkan diri dan sektor pertaniannya apa nih ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rasul. Umur saya saat ini 20 tahun dan merupakan alumni Polbangtan Goa tahun 2022. Oke, tuan rumah nih istilahnya ya. Sebelumnya saya mau bercerita dulu Kak. Silakan. Kenapa saya tertarik untuk terjun di bidang pertanian. Betul. Nah dulu itu tahun 2019 awal masuk kuliah di Polbangtan, teman-teman banyak bertanya bilang, Rasul kok masuk pertanian sih? Mau jadi apa? Mau jadi petani? Katanya gitu. Jadi saya bilang pertanian itu tidak seperti itu saat ini. Kita sudah lihat banyak kemajuan-kemajuan di bidang pertanian mulai dari Alsintan, mulai dari pertanian organiknya. Kita saat ini sudah mulai beranjak dari pertanian kolonial atau konvensional menjadi pertanian yang modern, sistem pertanian berkelanjutan. Nah, kami di kelompok tani kami itu yang di Kecamatan Tompobulu, khususnya Kabupaten Goa, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Goa itu merupakan salah satu sentra produksi tanaman hortikultura yang dimana terfokus pada sayur-sayuran untuk khususnya dataran tinggi. Salah satunya itu tanaman cabai rawit. Nah di sana kami mulai kembangkan sistem pertanian yang kita pakai itu pupuk organik yang kami buat sendiri. Mulai dari pupuk organik padat, pupuk organik cair. Untuk pengendalian hama sendiri itu kita buat pestisida nabati sendiri. Dan produktivitasnya itu tidak kalah dengan yang menggunakan pupuk kimia seperti NPK,
KCL, KNO3 seperti itu. Oke, jadi memang ketertarikannya mulai dari keluarga dulu ya, dari rumah. Iya Kak, betul. Tapi akhirnya karena situasi, karena harus quote and quote sekolah dari rumah, akhirnya melakukan praktek langsung. Iya, Kerja nyata dan akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang masih berarti ya masih dilanjutin? Iya Kak, sekarang masih lanjut, tapi untuk kegiatan bertani kami masih sisa orang tua di kampung. Sekarang lagi lanjut kuliah S1 karena kemarin program diploma 3. Oke, luar biasa. Ini contoh anak muda yang memang melihat secara langsung gitu ya apa yang dilakukan. Dan yang pastinya mendukung salah satu program dari kementerian juga dan dari program nasional juga bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di sini produk-produk hortikultura. Kalau tadi pertanian jagung gitu ya, perkebunan jagung luar biasa. Dari Muhammad Rasul. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Umurnya 20 tahun ya. Muhammad Rasul perjalanannya masih panjang, ilmunya pasti masih banyak banget yang harus dikulik. Dan dari yang udah dulu ini pasti banyak ilmunya yang masih bisa diadaptasi lagi. Sukses buat Rasul. Berikutnya saya mau ngobrol sama Mas Hamzah udah ya tadi ya? Mas Hamzah udah belum sih? Udah ya? Belum? Hamzah belum ya? Oke, saya mau dengar cerita dari Mas Hamzah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Marjan. Mas Marjan ya? Oh iya. Sirup. Tadi panitia juga nanya, kok nggak bawa sayurnya dari Lombok? Saya bawa sirup, saya bilang. Beneran? Jadi, ya, nama saya Marjan, tidak ada tambahan apapun. Nggak tahu rasa apa, karena saya juga pedagang sayur, Pak. Pedagang sayur. Nah, di Lombok Timur, saya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ternyata di tempat ini kita dikelilingi oleh orang-orang murtad jurusan. Ya, murtad jurusan. Saya juga seorang teknik mesin. Latar belakangnya teknik mesin sama dengan Mas Ahmad. Nah, saya bergerak di dunia pertanian 4 tahun yang lalu. Saya mendirikan lembaga pendidikan namanya Sekolah 3 Menit. Sekolah 3 menit itu kita rancang dulu bersama teman-teman yang ada di pertanian, bagaimana kita memberikan materi kepada masyarakat sesingkat mungkin dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, di situ saya selaku teknik mesin memberikan pelayanan gratis servis Alsintan bagi petani. Dan kita kolaborasi dengan kawan-kawan yang ada di Lombok Timur. Ada di sini mungkin Dedi Irawan selaku pemasaran. Mohon berdiri Dedi Irawan. Ada rapat. Ya, Dedi Irawan sudah ekspor ke beberapa negara. Jadi kita di kelas pertanian itu kita menyediakan dari hulu ke hilirnya kita sediakan bagi masyarakat. Dari sumber informasi segala macamnya sampai ke pemasaran. Nah, Dedi Irawan ini yang berperan sebagai ekspor sekarang dia ekspor cabai ke Malaysia dan Singapura. Wow. Nah, ada juga di sini Pak Badri selaku bagian pupuk organik. Beliau adalah masternya pupuk organik dan alhamdulillah beliau kemarin juara 1 nasional untuk pupuk organik. Nah, keren. Dengan adanya kolaborasi semacam ini, insya Allah kami melihat peluang sangat besar meskipun belajarnya hanya sesaat. Hanya menerima informasi sesaat seperti itu, saya yakin 10 tahun atau puluhan tahun yang akan datang akan banyak lahir di Lombok Timur itu petani-petani milenial andalan. Amin. Amin. Jadi sikap-sikap kita sebagai petani harus kita jaga. Hari ini kita melihat petani jagung. Begitu viral petani jagung ini saking semangatnya sampai membabat hutan. Ya. Untuk menanam jagung. Nah, ini yang harus kita kendalikan bersama. Betul. Jangan sampai satu bidang yang maju, satu bidang yang rusak. Yes. Ya, kita harus selaras dengan alam. Jadi mungkin ini jadi forum yang tepat banget ya Mas Marjan bahwa hanya karena ingin memenuhi kayak misalnya subsektornya atau sektor pertaniannya jangan sampai kita mengorbankan yang lain. Akhirnya semangat berkelanjutannya malah berubah nanti. Betul, karena Mbak. kita justru jadi malah merusak karena memang dekat banget sama alam, dekat banget sama hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan juga nih gitu kalau kita ngomongin tentang sektor pertanian. Terima kasih
Terima kasih Mas Madya sudah menyuarakan ini penting banget juga buat dipahami juga dan mudah-mudahan informasinya sampai dan bisa diterapkan. Terakhir masih ada satu lagi Mas Hamzah belum ya? Udah ya? Udah semua nih? Masa sih? Udah ya? Ceritanya luar biasa banget, kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat lelaki-lelaki yang ada di sini, tapi saya percaya pasti ada perempuan juga nih yang aktif di sektor pertanian yang hadir di ruangan ini, ada kan? Ada, coba saya mau dengar mungkin ada petani perempuan yang bisa sharing ceritanya sama kita hari ini. Boleh? Mana? Oke, sini Mbak boleh maju ke sini ke depan, kita mau dengar dulu dong gitu. Kalau tadi ada laki-laki di sini, mana kita tunjukkan para perempuan yang juga berdaya. Ini semua zamannya zaman keseimbangan, setuju ya? Oke, halo selamat siang, assalamualaikum, saya boleh pinjam mikrofonnya ya? Baik, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malu para suhu, saya baru di pertanian itu belum cukup 1 tahun, Mbak. Oh, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianti Manguluang, teman-teman boleh panggil saya Uli. Jadi saya dari Maros, dekat. Saya malu sebenarnya karena sudah berhadapan para suhu, para senior-senior. Saya terjun di pertanian belum cukup 1 tahun. Jadi awalnya ikut program YES, ikut magang di PMPS Merapi Jeneponto. Di situ belajar tentang pertanian, tentang hortikultura. Kemudian setelah magang bikin komunitas. Jadi namanya Kampung Kreatif Malewang, itu pemberdayaan pemuda. Orang-orang kaget, kenapa nih isinya pemuda? Terus ketuanya perempuan bercadar lagi, bisa enggak nih? Jadi orang-orang pada ragu, bisa enggak nih. Tapi ya gitu harus dibuktiin Mbak ya. Jadi isinya tuh pemuda-pemuda yang awalnya sibuk main game. Jadi saya mikir nih, gimana ya caranya supaya pemuda ini bisa berdaya, bisa punya aktivitas yang positif. Jadi dibuatlah sebuah wadah yang kami beri nama Kampung Kreatif Malewang. Jadi dia tuh buat kerajinan, pertama dari bambu, kemudian dari purun, rumput Mbak, rumput ilalang yang kemudian dibuat jadi tas. Jadi dari tas, kemudian dibuat jadi tatakan gelas, kemudian ada berbagai macam kerajinan dari bambu. Itu para pemudanya, kemudian ibu-ibunya diajarin bikin kurma coklat. Kurma coklat, bijinya nggak dibuang, dibikin kopi. Nah, kopi dari biji kurma. Teman-teman nanti bisa coba bagaimana rasanya kopi biji kurma. Kemudian sekarang lagi belajar lagi gimana caranya bisa bikin olahan dari sapi. Mau bikin kondro. Ini sekalian mau mau promosiin kuliner khas Makassar. Mau bikin kondro frozen Mbak. Jadi semua orang bisa nikmatin kondro nanti. Nanti sisa dihangatkan, sudah siap bumbunya, sudah siap dagingnya, sudah siap dipanaskan, sisa disajikan. Supaya orang-orang bisa menikmati nikmatnya makanan khas Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, luar biasa. Ini juga jadi salah satu, tadi contoh ada pengolahan produk pertanian sudah dilakukan juga. Dan anak muda juga, perempuan gitu ya, dan bisa memberdayakan teman-temannya dengan satu tujuan gitu ya, daripada tidak ada kerjaan, buang-buang waktu, tapi akhirnya bisa melakukan sesuatu hal yang positif, berdaya juga, sukses, dan mudah-mudahan makin banyak nih contoh-contoh perempuan-perempuan yang berasal dari Indonesia Timur yang bisa melakukan pemberdayaan khususnya di sektor pertanian. Mantap. Dari mana? Oh, dari Sospol. Oke, baik, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau bercerita atau mungkin mau bertanya nih?
seputar apa yang sudah dilakukan atau mau bercerita tentang apa sih yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan program yang selama ini sudah disupport sama pemerintah juga dan oh silakan Bapak silakan ya yang ada di baik kita kasih tepuk tangan dulu boleh 2 orang boleh 1 perempuan boleh Oke 3 mau ada lagi silakan boleh 3 sampai kita punya waktu sampai 11.30 sebelum nanti mungkin yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat kita lakukan. Selamat siang silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dahlan. Saya asal dari Palu, Sulawesi Tengah, satu kampung dengan Pasya Ungu. Jadi produksi saya ini adalah ekspor. Saya sudah 3 kali ekspor kelapa ke Vietnam, kemarin launching 5,7 miliar. Jadi saya kemarin juga ekspor pala ke Amerika Serikat. Jadi sudah 3 kali ekspor. Jadi untuk sementara ini saya membentuk UMKM, saya daftarkan izin semua dari NIB-nya, karena persyaratan UMKM itu untuk mendapatkan KUR adalah NIB, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Karantina tadi malam, bahwa itu sangat betul. Yang kedua izin perindak, izin PIRT-nya. Kalau UMKM harus ada PIRT, sehingga berusaha itu harus ada legalitas. Saya juga berbisnis di kelor. Kelor saya itu ada kapsul kelor merah katulistiwa, tidak ada di daerah lain. Seperti bawang goreng. Bawang goreng kita dikenal bawang goreng Palu. Yang kedua, ikon ini terbarukan adalah kelor merah katulistiwa. Jadi teman-teman mau berbisnis dengan saya boleh. Karena saya juga semua UMKM itu akan saya rangkum penyediaan bahan baku. Kalau bahan baku mantap berarti kita kontinuitas itu pasti berhasil. Kalau tanpa bahan baku ekspor itu akan ragu. Tidak mau dia menanamkan usahanya kalau tidak ada bahan baku yang kontinu. Terima kasih banyak, itu sekedar sekilas info dari Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Silahkan Bapak boleh kembali ke tempat. Ini ada Dianawati. Ya, nama saya Dianawati. Biasanya dipanggil Diana. Saya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini saya dan teman-teman di rumah itu melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya di kalangan perempuan yang ibu-ibu. Yang tadi di sana ada kawan saya namanya Bang Marjan, yang di mana NTB itu dia katanya tadi memproduksi banyak janda. Banyak janda, banyak duda, tapi saya tidak mengurus duda, saya hanya mengurus janda dan para gadis-gadis dan ibu-ibu. Saya itu tinggal di kampung, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, itu di kawasan pedesaan yang sangat-sangat pedalaman gitu. Jadinya di sana itu masyarakatnya itu masih dibilang pengetahuannya sangat rendah. Dulu pas saya kuliah, saya pertama yang kuliah di UNRAM. UNRAM itu padahal kan udah sangat biasa, tapi di kampung saya yang pertama, saking kuliahnya itu jarang ada yang kuliah, baru selesai SD langsung nikah, selesai SMP langsung nikah. Dan sampai saat ini mungkin bisa dikatakan saya yang paling dewasa belum menikah, padahal umurnya masih 23 tahun. Kita lanjut. Nah, kami di sana itu ada pemberdayaan perempuan. Di sana kami ada KWT, ada KUB, yang dimana kami memaksimalkan potensi yang ada, yaitu gula aren dan kopinya. Di mana kami buat gula aren itu menjadi beberapa produk olahan. Ada yang gula semutnya, ada yang versi cair, dan ada yang aren kopi. Kalau ada yang penasaran nanti bisa lihat di tempat bazar ya. Nah, di sini kami itu baru mulai sekitar 1 tahun. Dan jujur itu kita mulai langsung dari mulai dari nol. Yang dimana kami modal awalnya dari kampus itu cuma 3,5 juta rupiah. Dan itu kita himpun ibu-ibu. Dan sekarang alhamdulillah ibu-ibunya yang udah bisa kami satukan di kelompok-kelompok itu udah 35 orang. Dan kita melakukan pemberdayaan ke desa lain. Nah, tujuan kami di sini semoga nanti ada senior-senior di sini yang udah pengalamannya luar biasa. Mau memberikan kami mengajak kami, yang mau membina kami, kolaborasi gitu, bagaimana sih yang mau mengajarkan kami gimana cara kita pemasaran yang lebih
keren lagi kayak ya udah kita menguasai pasar lokalnya seperti apa, globalnya seperti apa, dan untuk ekspornya seperti apa. Nah mungkin itu aja, semoga nanti ada yang berminat, karena kami juga ingin maju walaupun kami dari desa, kami ingin maju. Dan sekarang sih alhamdulillah ya, kami sudah bisa pemasaran di beberapa tempat di daerah kami, tapi yang keluar itu yang belum. Mungkin nanti ada yang mau kerjasama, mari di dunia pergulaan maupun yang lainnya kami bisa mengarahkan petani kami di sana, karena petani kami sangat welcome kalau untuk perubahan yang seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diana. Mohon maaf sekali teman-teman karena waktunya terbatas. Sudah dibilang sama Kak Elisnya udah habis. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita ada kesempatan lagi. Dan teman-teman, ini forum terbuka buat teman-teman semuanya saling bercerita. Ini tempat yang atau waktu terbaik insya Allah untuk berkolaborasi juga dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dari manapun teman-teman berada, mudah-mudahan bisa bersinergi. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh milenial, para milenials, petani milenials yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Ulil Amri, Fendi Pramurdani, Hamzah, Muhammad Rasul, Simon Tabuni, Ahmad Wahyudin, Marjan, dan juga terima kasih untuk Mas Wisnu. Dan yang pastinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Terima kasih banyak semuanya. Sukses dan mudah-mudahan bisa memberdayakan lebih banyak lagi dan lebih sukses lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan terima kasih yang sudah mengikuti sesi Millennials Talk bersama dengan para petani millennials kita, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dapat semangat baru juga dan bisa meneruskan semangat cita-cita pertanian nasional. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Saya Syafira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.